Oke, lanjut. Ini mah nggak terlalu sulit ya, boy. Oke. Tapi sebelum masuk ke soal, gue pingin ajak lu dulu main-main ke sini. Nah, ini merupakan sedikit penjelasan mengenai ya formulasi hambatan, hubungannya hambatan suatu kabel terhadap materialnya, panjang kabelnya, dan juga luas penampangnya. Oke, di sini kita lihat bahwa besarnya resistensi suatu kabel itu tergantung pada materialnya. Ya, obviously lah, kalau lu bikin kabel dari karet sama kabel dari tembaga kan beda. Dan faktor lain yang mempengaruhi resistansi suatu kabel adalah luas permukaannya. Dimana kalau kita lihat di sini, kalau luas permukaannya kita perkecil kan, lihat nih, R-nya makin gede. Nah, berarti kalau ini kecil, R-nya gede banget. Sedangkan kalau R-nya besar banget, resistansinya menjadi kecil. Dan kalau hubungannya dengan panjang, kita dapati bahwa ketika panjang kabelnya pendek, maka resistansinya lebih kecil. Dan ketika kabelnya panjang, maka resistansinya makin besar. Jadi dia berbanding lurus. Oke. Di soal, di sini ada dua buah kawat yang ingin dibandingkan. Dibilang materialnya sama-sama tembaga ya, dan panjangnya sama. Oke, kita tulis dulu dari formulasinya. Berarti R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Sebentar, kok nggak nyata. Sebentar ya, boy. Rho dikali L dibagi A. Oke. Ada dua buah kawat tembaga. Dia ingin kita bandingkan arus listrik jika dihubungkan pada sumber tegangan sama. Oke, misalkan ini yang pertama, ini yang kedua, yang satu, ini yang dua. Ini masih sama-sama sumber tegangan. Oke, untuk mencari rasio arus, kita harus cari dulu rasio dari hambatannya. Berarti kalau R1 per R2 sama dengan Rho 1 kali L1 per A1 dikali Rho 2 kali L2 A2. Oke. Karena dibilang material dan panjangnya sama, berarti bisa kita abaikan. Berarti R1 per R2 sama dengan A2 per R1. Dimana karena bentuk luas penampang dari satu kabel ada lingkaran, berarti A-nya sama dengan PR kuadrat. Berarti sama dengan Pi R2 kuadrat per Pi R1 kuadrat. Ini R kecil ya, yang menunjukkan jari-jari. Berarti bisa kita coret. Berarti kesimpulannya, hambatan suatu kabel itu berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari kabelnya. Dan kita ingin mencari rasio antar arus listrik. Oke. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita tahu bahwa I sama dengan E per R. Karena E-nya konstan, maka kita dapati I berbanding terbalik dengan R. Berarti, atau dalam kata lain, R berbanding terbalik dengan I. Berarti kita bisa tulis juga R berbanding terbalik dengan I. Nah, di sini kita dapati bahwa I berbanding lurus dengan R kuadrat. Kalau begitu, I1 dibagi I2 sama dengan R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. Sama dengan 1 per 2 kuadrat, 1 per 4. Jadi jawabannya yang B. Oke, karena dia nanya perbandingan antara arus di 1 mm dan 2 mm. Oke, jadi jawabannya yang C. Aman ya, boy?